Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Pak Agus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Nggih. alhamdulillah sehat, Pak Didin. Terima kasih sudah datang sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat kemarin. Nggih. Kita akan ngobrol dengan Pak Didin tidak lama, sebentar paling 15 menit, Pak ya. Ini Nggih, Bapak. Nggih. kira-kira apa yang akan Pak Didin sampaikan, Pak? Nggih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan waktu jenengan. Nah, maksud saya menemui jenengan ini, saya ingin berbagi keluh kesah Bapak karena melihat situasi siswa di lingkungan sekolah saya itu yang akhir-akhir ini kurang supel begitu, sepertinya kurang respect, kurang hormat kepada guru. Jadi kalaupun kemudian ada guru atau bertemu dengan guru, mereka itu cenderung apatis gitu, tidak peduli, tidak menaruh rasa hormat begitu Pak Agus. Nah, itu yang saya keluhkan. Nggih. Jadi sebagai Ya, guru yang tentu Pak saya nggih. Sebagai guru akhirnya ya saya merasa terpanggil untuk mengurai masalah itu. Itu Pak Agus. Iya, Pak Didin. Apa yang Pak Didin lakukan ini merupakan hal yang sangat tepat, Pak. Jadi sebagai guru, Pak Didin ini memiliki inisiatif yang mulia untuk siswa. Jadi baik Pak Didin, mari kita bahas hal tersebut. Kira-kira apa harapan Pak Didin dari perbincangan kita hari ini, Pak? Nah, jadi harapannya setelah dari perbincangan saya dengan Pak Agus ini, saya tentu mendapatkan solusi Bapak dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Dari keresahan hati yang ada dalam diri saya itu dapat terurai melihat masalah-masalah tadi. Begitu ya, Pak. Kira-kira apa Pak Didin yang menyebabkan dari permasalahan tersebut, Pak? Kalau menurut saya pribadi nih Pak, mungkin ada salah satu sebabnya itu karena pengaruh media sosial. Nah, kebetulan di sekolah saya itu anak-anak memang diperbolehkan semuanya membawa gadget atau membawa HP. Nah, kalau kita bisa melihat dari perkembangan anak sekarang, mereka itu begitu asik menggunakan HP, entah itu untuk nge-game, untuk scroll media sosial atau stalking story WA, dan tentunya membuat hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang berarti adalah siswa dengan guru itu menjadi kurang. Nah, itu yang saya amati begitu Bapak. Jadi akhirnya membuat etika mereka itu kurang begitu dengan guru. Tadi Pak Didin menyampaikan kalau siswa itu kurang memahami bahwa tindakan tersebut itu merupakan hal yang kurang baik. Ya kan Pak ya? Jadi Pak Didin mengatakan selain itu mungkin adakah penyebab lainnya Pak untuk permasalahan pendidikan tadi? Nah, kalau penyebab lain itu kalau menurut saya ya kurangnya rasa hormat mereka terhadap guru. Jadi mereka sepertinya kurang memiliki adab yang baik begitu, sehingga mereka merasa bahwa itu ya biasa-biasa saja, sehingga mereka itu merasa tidak bersalah begitu. Mereka menganggap hal itu ya biasa begitu. Nah, tentu ini tidak baik, apalagi ini adalah di lingkungan sekolah yang konsentrasinya, yang fokusnya tentu adalah mendidik. Nah, di samping itu faktor lainnya adalah siswa barangkali juga takut dengan guru, atau misalkan ada juga siswa yang barangkali merasa tidak suka dengan guru yang ditemui, atau mungkin ya saya ini dianggap sebagai guru yang killer, padahal menurut saya sendiri saya ini tidak. Nah, itu mungkin Pak sebab-sebab yang saya rasakan selain dari yang di awal tadi. Iya Pak Didin, Pak Didin.
Kalau boleh saya tahu dari kondisi yang Pak Didin hadapi saat ini, itu apabila dibuat rentan atau skala, itu antara 1 sampai 10, itu menurut Pak Didin skalanya itu berapa Pak Didin dari permasalahan tadi Pak Didin? Kalau menurut saya dengan kondisi yang sudah saya ceritakan, yang saya alami tadi, saya ada di skala 7 Bapak. Oh begitu ya Pak. Jadi alasan Pak Didin itu pada skala 7 itu menurut Pak Didin apa itu? Jadi memberikan skala 7 itu alasannya apa Pak? Nah kalau alasan saya sendiri ya karena banyak siswa yang kemudian ketika berpapasan dengan guru, dengan saya itu kurang supel begitu. Seharusnya kan setidaknya mereka melempar senyum, kemudian entah itu salim atau misalkan bertegur sapa. Nah ini kalau melihat dari kejauhan mereka sudah menghindar lebih dulu, sehingga kalau saya amati ya mereka terkesan apatis gitu Pak kalau bertemu dengan gurunya sendiri gitu. Nah itu nggak hanya saya saja Pak, guru-guru lain pun juga mengeluhkan hal yang sama gitu Bapak. Ya, kira-kira dari skala 7 itu mungkin Pak Didin menginginkan menjadi berapa Pak? Nah kalau kedepannya, kalau keinginan saya ya dari 7 menjadi 9, atau setidaknya ya mereka bisa baik begitu Bapak. Nah kalau misalkan tentu nilai ke atas ya berarti ke angka 8 atau 9. Kalau 10 tentu juga kami akan senang gitu. Tapi setidaknya ya sampai di angka 9 lah, naik 2 tingkat gitu. Banyak yang mengalami perubahan gitu. Jadi setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Pak Didin lakukan untuk mengatasinya? Bisa dengan cara, kalau menurut saya kedepannya itu saya memberikan pendekatan secara individual Pak. Misalnya ketika saya melihat salah seorang anak atau misalkan ada anak yang berpapasan dengan saya kok malah menghindar. Nah ketika di kelas itu barangkali ya saya akan memberikan pembimbingan begitu. Kebetulan kalau itu siswa di kelas saya sendiri. Dan mungkin ketika menjadi pembina upacara, saya akan menyampaikan secara umum bahwa menggunakan HP itu boleh, tetapi ada waktu dan ada kondisi yang harus dilihat di lingkungan sekitar. Kemudian menekankan adab kepada guru, karena kalau di rumah yang dihormati itu orang tuanya sendiri, maka di sekolah ya gurunya atau wali kelasnya itu yang juga harusnya menjadi wali pengganti dari orang tua itu sendiri. Begitu Pak Agus. Baik Pak Didin, jadi menurut Pak Didin pendekatan individual dan juga kolaborasi dengan wali murid itu merupakan cara yang efektif menangani hal tersebut. Kira-kira Pak, kira-kira ini strategi apa yang akan Pak Didin gunakan Pak? Strateginya Pak? Strateginya tentunya saya tidak berhenti-hentinya menyampaikan bahwa anak itu harus menjaga atau meningkatkan adab kepada orang yang lebih tua, dalam hal ini adalah gurunya sendiri. Kemudian saya juga bisa dengan memberikan strategi-strategi yang aktif, dengan pembelajaran yang menarik. Barangkali dengan cara itu anak kemudian juga respect dengan gurunya, dalam hal ini misalnya dengan saya. Selain itu bisa juga dengan memberikan gambaran materi tentang pentingnya adab, kemudian saat pembelajaran menciptakan pembelajaran yang nyaman. Barangkali itu Pak Agus yang akan kedepannya saya lakukan. Baik Pak Didin, itu jadi sekarang Pak Didin sudah tahu apa yang akan Pak Didin lakukan ke berikutnya Pak Didin ya. Nah, saya mengapresiasi langkah dari apa yang dilakukan oleh Pak Didin. Saya yakin Pak Didin pasti bisa melakukan itu. Jadi mungkin ini adakah hal yang akan Pak Didin lakukan selain itu Pak Didin? Hal lain yang barangkali akan saya lakukan itu ya dengan memberikan teladan Bapak. Contoh
yang baik, bertegur sapa dengan siapapun. Kalau misalnya saya dengan berpapasan dengan guru, ya saya akan bertegur sapa dengan guru, dengan rukun guru itu. Bahkan saya pun ketika melihat anak misalnya berpapasan dengan saya, nah bisa jadi saya juga yang akan mengawalinya untuk bertegur sapa dengan dirinya, agar dia itu juga terkesan di hatinya, oh malah guru saya yang menyapa dulu, gitu Pak Agus. Baiklah Pak Didin, kalau kira-kira Pak Didin itu mulai kapan akan menerapkannya itu Pak Didin? Nah tentunya secepatnya Bapak, sebisa mungkin ya, malah di kegiatan KBM besok pagi, di kegiatan awal saya akan melakukan apa-apa yang sudah tadi saya sampaikan Bapak, begitu. Wah baik Pak Didin, langkah-langkah ya dan rencana Pak Didin itu yang Pak Didin lakukan itu sudah bagus Pak, sangat bagus, sangat baik. Selanjutnya apa komitmen dari Pak Didin terhadap hal yang akan Pak Didin lakukan? Nah, sepertinya saya akan berkoordinasi Bapak dengan rekan guru sejawat, menyampaikan bisa juga di komunitas praktisi di sekolah saya tentang cara-cara yang efektif, tentang membina anak dalam memberikan pelayanan yang utamanya adalah meningkatkan adab dan akhlak mereka, agar ya mereka itu bisa lebih hormat kepada gurunya. Karena kalau berilmu tanpa beradab bisa jadi akan sama halnya dengan bohong. Maka sebaik-baiknya adab yang harus mereka miliki, barulah kemudian ilmu. Itu Bapak yang akan saya jaga komitmen itu. Iya. Siapa saja Pak yang sekiranya dapat membantu Pak Didin dalam komitmen itu Pak? Jadi mungkin tindak lanjutnya itu apa yang Pak Didin lakukan untuk menjaga komitmen itu? Nah, kalau untuk menjaga komitmen itu bisa juga saya bekerja sama dengan Bapak Ibu pimpinan sekolah, dengan Bapak Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dengan bagian kesiswaan, dengan juga bagian kurikulum. Itu Bapak yang akan saya lakukan nanti. Baik Pak Didin, dari hasil perbincangan kita tadi, kira-kira ada perasaan apa dari Pak Didin saat ini setelah Pak Didin bisa sharing dengan saya? Mungkin ada perasaan-perasaan yang bisa membantu Pak Didin. Iya Pak Agus, saya merasa lega sekali Pak Agus setelah menceritakan keluh kesah permasalahan yang saya hadapi dengan Pak Agus. Saya merasa berterima kasih sekali dengan Pak Agus karena sudi membantu, mau membantu saya yang tentunya mengalami keresahan dan kegalauan selama ini ketika menjadi guru menghadapi tingkah siswa saya yang kurang baik, begitu Bapak. Baik Pak, terus semangat ya. Kira-kira apakah ada hal yang lain untuk Pak Didin sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak Agus, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Itu Pak Agus. Baik Pak Didin, terima kasih kembali, tetap semangat dan selalu sukses untuk mengajar anak-anak yang ada di sekolah Pak Didin. Amin, amin. Terima kasih Pak Agus. Baik, berarti saya izin pamit ya Pak Agus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.